Kristus adalah ya untuk janji Tuhan. Sama-sama ucapkan ini. 1, 2, 3. Kristus adalah ya untuk janji Tuhan. Nah, kalau kita membaca ayatnya di dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Ya, maka perlu ditambahkan kata semua. Ya. Karena kalau kita ngomong janji Allah, nggak pakai semua, jangan-jangan ada orang berpikir bahwa ya sebagian janji Tuhan saya sudah percaya, sebagian saya belum. Loh, kenapa begitu? Ya karena saya masih menunggu janji Tuhan itu direalisasi. Berarti ya untuk sebagian. Padahal firman Tuhan berkata, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Katakan semua. Semua atau sebagian? Semua ya. Oke, kita ulang lagi. Kristus adalah ya untuk semua janji Tuhan. 1, 2, 3. Kristus adalah ya untuk semua janji Tuhan. Amin. Kita baca sama-sama ayatnya. 1, 2, 3. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Oke, Kristus adalah ya dan amin itu dikasih warna yang berbeda sebab itu adalah yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini. Apakah yang dimaksud dengan Kristus adalah ya bagi semua janji Allah? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya percaya bahwa hari ini kalian ada karena janji masa lalu. Ya. Kenapa kalian ada? Karena papa mamamu, bapak ibumu pernah janji, ya, waktu mereka menikah, saya mencintaimu dan saya berjanji, ya, saya akan setia. Nah, itu sebabnya engkau ada di sini. Ya, kalau suami istri tidak pernah berjanji, nggak ada anak-anak. Ya, jadi kita adalah orang-orang yang hidup karena janji pada masa yang lalu. Oke, apakah kita juga berharap akan janji di masa yang akan datang? Oh iya, karena janji itulah yang memberi pengharapan. Ada banyak janji yang disampaikan dan sebagian besar hidup kita ini karena menikmati janji. Kalau janji itu direalisasi. Berapa banyak orang berjanji kepadamu dan orang itu mengingkarinya? Banyak atau sering? Iya. Biasanya yang paling banyak kepahitan itu paling banyak diingkari janjinya. Ya, dia janji ini, janji itu, kok enggak direalisasi gitu ya. Saudara-saudara, kita hidup di dunia dan kita tahu bahwa itu menjadi bagian besar daripada kekhawatiran kita. Ya dulu kamu janji, sekarang janji lagi. Ya, nanti besok kamu mengingkari lagi dan nanti janji lagi setelah minta maaf. Dan orang bilang, gak percaya aku mbek janjimu. Saudara-saudara, maklum. Nah, saya berdoa itu bukan janji saudara kepada orang lain ya, amin. Tapi saya juga maklum, bahkan janjimu kepada dirimu sendiri aja kadang-kadang engkau lupakan. Engkau juga enggak bisa memberi komitmen. Ya. Seseorang bilang, ini nanti saya kalau closing ini ya, saya dapat uang lumayan ini ya. Saya mau membeli hadiah untuk diri saya sendiri. Wah, gitu ya. Janji ini. Atau saya mau makan yang enak. Saya mau menghadiahi diri saya sendiri, makan di tempat ini, yang enak pokoknya. Kemudian setelah dapat uang, eleng-eleng ini, mau beli itu, kok eman-eman ya. Ya, wes nanti keperluannya masih banyak. Mau makan enak, yang tadi sudah janji sama diri sendiri, juga mikir-mikir kan. Eman-eman ya, wes enggak usah. Nah saya mau ngomong gini Bapak Ibu, kalau janji sama diri sendiri aja seringkali enggak direalisasi. Gimana ya kalau janji sama orang? Repot.
Nah, saya memberitahu Bapak Ibu, hidup kita, di dalam relasi kita, terlalu banyak janji dibuat. Ya. Hampir setiap waktu. Ya. Setelah kebaktian ini, ya saya nggak boleh badminton sama teman saya. Padahal saya maunya badminton. Ya. Teman-teman saya bilang, ya sama istri saya ini teman-teman SMP, janji ya besok enggak usah badminton ya. Kalau mereka malah ngomong, Pak Yakub kalau bisa khotbah online aja gimana gitu. Karena mereka mau ngajak saya Bapak Ibu. Saya bilang nggak bisa. Ya wes nih, Pak Yakub nggak bisa, Bu Foni aja. Ya, Bu Foni absen. Nggak bisa. Saya bilang, saya mau badminton, saya mau khotbah, saya mau pelayanan. Waduh, mereka pokoknya menghendaki saya, sampai akhirnya saya ngalah. Ya, saya janji, setelah kebaktian saya akan kumpul dengan mereka. Saudara tahu, diajak makan durian, ya itu senang saya. Tapi repotnya, istri saya nggak suka sama sekali durian. Durian itu buah kontroversial, tahu kontroversial. Nek yang seneng-senengnya banget, nek yang benci-bencinya banget, nah itu durian. Ya. Ada yang tidak suka durian? Banyak temannya istri saya. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, lihat, barusan kemarin ketemu. Sudah disuruh bikin janji, gak usah badminton ya. Hidup itu penuh perjanjian Bapak Ibu. Suami istri ada dalam perjanjian, orang tua anak juga ada janji-janji. Bapak Ibu, dengan teman bisnis, sampai pergi notaris bikin perjanjian supaya perjanjian tidak diingkari. Diingkari juga, pakai meterai, tanda tangan, cap jempol, dirangkep semua Bapak Ibu. Ya diingkari juga. Dan kalau soal itu Bapak Ibu, saya sudah terlalu kenyang, sering banget. Kalau saya tidak di dalam Tuhan, mungkin sudah senewen. Gila enggak ya Bapak Ibu ya? Tapi senewen itu cukup bikin stres loh Bapak Ibu. Hidup enggak nyaman. Ya, tidur enggak enak, enggak nyenyak, makan juga enggak nikmat. Puji Tuhan, kita bukanlah orang-orang yang demikian. Bilang amin. Meskipun kamu didustai, diingkari janjinya, kamu tetap ada hari ini dan penuh dengan sukacita. Sebab kamu tidak hidup berdasarkan janjinya dia. Amin. Tapi janjinya Tuhan. Dianya, D-nya gede. Dianya ada di atas. Penguasa atas hidup karena dia pencipta dan pemelihara. Jadi kalau orang berjanji dan tidak menepatinya itu urusanmu, tanggunganmu, resikomu, enggak apa-apa. Tapi saya mau menikmati hidup dan masa depan saya karena janji Tuhan. Oke. Baca selanjutnya. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silvanus dan Timotius. Itu bukan ya dan tidak. Nah ini manusia ya, kalau manusia janji bisa ya bisa tidak. Syukur-syukur bisa iya, kalau enggak maklumlah. Nah kadang-kadang korban janji itu bisa lebih galak loh daripada yang dijanjiin. Ya kan, sampai di warung ada tulisannya, dilarang utang. Ya. Karena apa? Karena kalau utangmu enggak kamu bayar, ya, kamu bikin masalah dengan saya. Dan saya tidak mau masalah dengan kamu, makanya dilarang utang. Seperti itu Bapak Ibu. Dulu banyak orang juga, mungkin banyak yang ngalami,
pinjem. Dan gara-gara nggak bisa bayar, nggak datang ke gereja. Saudara-saudara, bisa ya, bisa tidak. Betul-betul kemampuan kita sangat-sangat terbatas. Apalagi kalau janjinya didasarkan janji orang lain. Pak, minggu depan saya terima uang 1 miliar. Uangmu yang cuma 1 juta, setelah saya terima uang itu tak bayar, pasti tak bayar. Janji, tapi berdasarkan janji orang yang tidak pasti. Podoai, janjinya enggak pasti. Jadi kalau orang janji, ya bisa tidak. Tetapi, katakan sama-sama yuk, 1, 2, 3. Tetapi sebaliknya di dalam Yesus hanya ada ya. Amin. Tidak ada kata tidak. Semuanya ya. Ini hebatnya. Dan kamu boleh berharap. Dan Paulus berkata, pengharapan kepada Tuhan itu seperti sau yang dilemparkan ke belakang tabir. Pengharapan tidak pernah mengecewakan. Sebab pengharapan kita kepada Tuhan itu adalah kepada janji yang pasti. Pribadi yang pasti, yang tidak pernah goyah dan memiliki kapasitas kemampuan untuk menggenapkan janji itu. Sedemikian dia tidak pernah berdusta dengan janji yang dia sampaikan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, nah ini arti kata ya. Ya, artinya adalah sungguh. Ya, pasti, benar, bahasa Yunaninya ne itu, ya, ne, itu bukan tidak ya, tapi ya, sungguh pasti benar, ya. Mazmur 12 ayat yang ke-7, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Janji Tuhan itu janji yang murni. Ya. Bagaikan perak atau emas di dapur peleburan. Semua kotoran dibersihkan. Dan ketika dia keluar dari peleburan, kinclong. Murni. Janji Tuhan seperti itu, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Dan di dalam Kristus, janji itu sudah terlaksana. Ya. Sudah terlaksana, sudah digenapkan. Sudah direalisasi. Ini kata-kata yang menjelaskan, firman Tuhan yang menjelaskan. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Kita semua di dalam Kristus ya. Memeteraikan tanda miliknya atas kita. Dan yang memberikan Roh Kudus. Ya, di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita atau semua yang dijanjikan untuk kita. Ya, kita baca sama-sama ya, mulai dari ini aja, 1, 2, 3. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Amin, amin, amin.
Sudah selesai, sudah terrealisasi, sudah terlaksana. Jadi hari ini saya tuh merasa bersyukur bahwa kita tuh memiliki janji Tuhan itu sebetulnya komplit, utuh. Bukan hanya dalam bentuk janji, tetapi dalam bentuk yang sudah direalisasi, digenapkan melalui hidup Yesus dan melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Selesai. Dijamin. Jadi kalau hari ini berkata, kamu kaya oleh karena kemiskinannya, kamu akan bisa ngomong, karena kamu tahu dengan pasti bahwa janji itu sudah direalisasi. Walaupun engkau hari ini masih bergumul dengan keuanganmu, engkau tetap bisa mengatakan, aku kaya. Karena engkau berkata, aku kaya bukan berdasarkan apa yang engkau lihat, tapi berdasarkan kebenaran yang engkau percaya karena Yesus sudah mati untuk kamu. Dan dia menanggalkan semua keilahiannya, kehebatannya, kekayaannya untuk menjadi miskin dan papa hanya supaya dia bisa mewakili kamu dan supaya kamu bisa menerima kekayaan dan kemuliaannya. Dan ketika kamu ngomong, saya kaya, saya orang yang diberkati, ya, saya orang yang spesial, saya seorang yang berharga di hadapan Tuhan, kamu akan melihat kenyataan sama seperti yang engkau percayai. Karena apa? Karena memang janji Tuhan sudah direalisasi dan sudah digenapi. Walaupun ada di dalam penjara sekalipun, walaupun ada di dalam lembah kekelaman sekalipun, kemuliaan Tuhan tetap ada di atas kamu. Tenang dan percayalah. Nah, saya membedakan antara Yesus sudah mati dan sebelum Yesus mati. Ini kejadian sebelum Yesus mati. Ibrani 11 ayat 13. Kita tahu ayat-ayat sebelum dari ayat 13 ini menceritakan antara Abraham dan Sarah yang menerima janji Tuhan. Ya. Janji Tuhan kepada Sarah, Abraham apa? Lihat bintang-bintang di langit. Aku akan membuat keturunanmu sebanyak itu. Ya, lihat pasir di laut. Aku akan membuat keturunan ini sebanyak pasir di laut. Dan mereka percaya. Bapa orang beriman tetap percaya meskipun tidak melihat. Sampai mati Bapak Ibu. Dia tidak melihat janji itu. Hari ini kita menjadi saksi atas janji itu, betul enggak? Betul enggak keturunan Abraham banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut? Enggak terhitung. Ya, kita adalah saksi atas iman Bapak Abraham. Tapi pada waktu dia hidup, dia melihat janji itu. Hatinya percaya karena Allah yang menjanjikannya itu setia dan tidak pernah gagal dan dia pasti akan menggenapinya. Jadi jangan sampai ya kita melihat kisah Bapak orang beriman Abraham ini membuat kita melihat hari ini jadi ikut-ikutan, lemah. Sudah sekian tahun saya berdoa. Mana janji Tuhan? Tuhan bilang setiap orang akan memiliki pasangan hidup sebagaimana rancangannya yang penuh kebaikan untuk hidup saya. Sudah sekian lama saya menunggu belum juga jodoh datang juga. Iya. Ini soal jodoh. Ya anak-anak muda, tenang. Tuhan sudah sediakan, pasti. Amin. Pasti direalisasi. Sudah direalisasi. Tinggal ketemu aja. Ya, ketika kamu ketemu, kamu tinggal memilih. Karena yang dipertemukan sama kamu banyak sekali. Ya. Cuma yang milih kan kamu. Ya, jangan bilang jodoh di tangan Tuhan ya, jodoh di tanganmu. Karena kamu yang milih. Ya, tapi yang mempertemukan nanti Tuhan, pasti. Oke, coba pikirkan ini. Dalam iman,
Mereka semua, ini sebelum Yesus mati di atas kayu salib. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ngenes Bapak Ibu? Enggak ngenes. Tetap tenang. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengetahui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Kamu tahu enggak? Bapak Abraham di surga dengan iman seolah-olah melambai-lambai. Melambai-lambai dari jauh, melambai-lambaikan tangannya maksudnya, karena melihat janji Tuhan digenapi di generasi ini. Dan dia tetap disebut Bapa orang percaya. Hari ini, engkau sudah melihat sebuah kisah, sejarah yang spektakuler. Orang yang beriman dulu hari ini menikmati imannya adalah saudara dan saya. Bapak Abraham punya banyak anak, saya salah satu, kamu juga, mari memuji Tuhan. Ya Bapak Ibu. Yesus sudah mati di atas kayu salib sebagai penggenapan atas semua janji Allah. Dan hari ini janji itu sudah digenapkan melalui hidup Yesus yang dibangkitkan dari maut dan mempersembahkan kehidupannya buat jemaat yang dikasihinya. Jadi hari ini engkau tidak perlu menunggu sampai mati akan janji Tuhan. Hari ini adalah generasi di mana kita melihat janji itu direalisasi. Ya saudaraku, nikmati janji Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 9a, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Amin. Saya terima ayat mas awal tahun ini, Yohanes 10 ayat 10. Ayat masnya saya masukkan ke dalam gantungan kunci yang diberikan. Kemudian gantungan kuncinya saya gantungkan ke tas saya. Tas saya ada di belakang, saya bawa. Ya, kemana-mana itu. Itu seperti mengingatkan, ya. Tapi saya tahu nih, janji ini sudah direalisasi. Ya. Bunyinya apa? Yohanes 10 ayat 10. Banyak yang hafal nih. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi tertulis di dalam ayat itu, aku datang, ya, supaya Yakub mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara hafal ayat ini? Yang tahu ayat ini angkat tangan? Berarti ayat ini bukan hanya untuk saya, tapi untuk engkau juga. Sudah digenapi. Saudara, di masa lalu ya, jujur, saya berkali-kali diingkari janji. Dan bukan pada masa yang mudah, masa yang sulit juga. Saya pernah cerita bahwa ini karepe karena pengen diberkati ya. Saya kan jual rumah di Grand Marina. Ya, karena saya masih ada masa sewa mungkin sekitar setengah tahun, uangnya saya kasih kepada teman untuk dibisniskan supaya saya bisa mendapat keuntungan, dan dengan keuntungan itu saya bisa beli rumah yang saya harapkan setelah 6 bulan itu. Saudara-saudara, ketika pada waktunya saya tidak bisa beli rumah. Kenapa? Karena uang itu tidak cair. Saudara-saudara. Nah, saya tahu dia dalam kesulitan. Tapi saya tidak pernah berharap bahwa kesulitan dia sekarang pindah jadi kesulitan saya. Aduh, enggak menyenangkan. Akhirnya Bapak Ibu, saya beli rumah di Grapatma dengan uang sisa-sisa plus pinjaman plafon dari BCA milik teman saya.
pinjamannya mungkin sekitar 600 jutaan. Dan saya bisa pindah di sana. Kemudian saya masukkan ke KPR BRI, uangnya saya kembalikan dalam beberapa bulan kepada teman saya yang minjemin saya di BCA itu. Sampai hari ini, saya masih utang. Tapi saya nggak masalah. Kenapa? Karena utang bank untuk properti itu utang investasi. Beda kalau saya beli mobil pakai uang utangan ya, Bapak Ibu ya. Beda ya. Kalau saya beli mobil pakai uang utangan, itu nilainya turun. Bahkan satu hari bisa turun sampai 50%. Karena memang tergerus oleh susut karena pemakaian itu apa istilahnya? Ya gitu ya. Tapi kalau kalian beli rumah, beli tanah, ya walaupun nilai bangunannya turun, tanahnya akan terus naik. Saya beli rumah di Apartemen 850 juta, saya renovasi 150-an, saudara-saudara, hari ini mungkin ya, Pak Peter sama Bu Elsa karena tinggal di sana, kira-kira mungkin tahu, karena 200 meter persegi, kira-kira mungkin nilainya 2M. Itu utang investasi itu kayak gitu. Nah saya memberi penjelasan kepada jemaat sekalian ya Bapak Ibu ya, ini Pak Vincent mohon izin, karena saudara pasti butuh tanah rumah untuk tempat tinggal kan. Selama kamu bisa ngangsur, saya malah nyarankan KPR. Apalagi bunga KPR sekarang paling rendah ya. KPR lah. Karena begitu saudara selesai KPR, lunas, nilai investasimu dengan nilai uang yang kamu keluarkan untuk bayar rate bunganya jauh di atasnya. Dulu papi mami saya bilang jangan utang. Tapi hari ini saya bilang, betul untuk yang konsumtif. Saya nggak mau utang. Beli mobil pun saya nggak mau utang sebetulnya. Ya, tetapi untuk yang investasi, utanglah. Selama ada yang percaya bahwa kamu bisa diutangi. Karena gini Bapak Ibu, bank itu senang sama orang yang suka utang. Dan bisa bayar tentu saja. Ya, jadi utang itu juga perlu track record. Ya, saudara tahu, karena saya tuh ya, utang investasinya banyak. Seringkali ditawari bank untuk utang. Saya bilang, saya nggak mau utang. Ya, saya masih ada uang utang tanpa bunga itu loh. Iya betul, tanpa bunga. Kenyataannya bukan tanpa bunga, tapi bunganya dipindahin ke administrasi. Itu ditawari terus, hampir tiap minggu. Saya nolak-nolak. Mbok kasih yang lain yang butuh. Jawabnya gimana? Orang bank bilang gini, karena Bapak orang yang dapat dipercayai. Ya, jadi ternyata utang itu perlu track record. Ya Bapak Ibu. Tadi kok malah tekan situ ya. Nah itu saya punya masalah dengan rumah saya. Saudara, tapi satu hari, ya teman saya yang saya titipin uang ini untuk bisa dapat hasilnya lebih baik itu. Bisa mengembalikan uang, modalnya tok Bapak Ibu. Setelah sekian tahun dikembalikan. Tidak dapat apa-apa saya. Terus hubungan baik dengan dia, barusan kemarin, beberapa hari yang lalu, ditelepon. Kop, puji Tuhan, proyekku hari ini lepas karena pemerintahan Jokowi betul-betul membasmi mafia tanah. Wah, dia cerita panjang lebar Bapak Ibu. Dan dia bilang, besok kalau sudah selesai tahun ini, ya pasti kamu tak kasih. Wah, saudara, senang apa senang ya dijanji kayak gitu? Senang, tapi saya nggak percaya sama janjinya dia. Saya percaya sama janjinya Tuhan aja. Soal lewat dia atau nggak lewat dia, saya nggak masalah. Yang penting Tuhan. Ya kan Bapak Ibu? Jangan mengandalkan manusia, bahkan jangan mengandalkan dirimu sendiri, kata Tuhan. Terkutuk. Siapa yang mengandalkan Tuhan, diberkati. Dan ingat, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan.
Apakah hari ini ada di antara saudara yang merasa bahwa Tuhan lalai untuk menepati janjinya? Bukan Tuhan yang perlu bertobat, Bapak Ibu. Kita, karena kita kurang percaya. Bapak Abraham sudah di sorga, waktu dia mati tidak melihat keturunannya seperti bintang di langit dan pasir di laut banyaknya. Dia tetap percaya. Itu sebabnya saya tuh tidak bisa ngomong, speechless. Kalau ngelihat orang sakit, dalam keadaan sakit nih Bapak Ibu, tidak berdaya, dia bisa ngomong, aku sembuh kok oleh pilok Yesus. Regel Bapak Ibu, kenyataannya sakit, tapi ngomongnya tidak menstempel apa yang dihadapi, dialaminya. Tapi ngomongnya menstempel firman. Dan itu kalau bukan karena janji Tuhan. Gak mungkin Bapak Ibu. Itu sebabnya kalau kita kembali di dalam ayat yang ke-20 2 Korintus 1 ini. Sebab Kristus adalah Ia. Yuk baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab Kristus adalah Ia bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Ada amin dari kita Bapak Ibu. Amin. 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 Ini giliran yang amin. Amin itu, amin. Maknanya apa? Di awal Bapak Ibu, di awal. Ketika kamu ngomong amin, itu ngomong gini, benar. Benar. Iya. Jadi kalau Pak Vincent bolak-balik ngomong amin, amin, amin Bapak Ibu, ya, ikut aja. Ya. Ikut aja. Tapi bukan terpaksa ikut ya. Begitu Pak Vincent bengok 2 kali, saudara kaget ya, gagap gitu. Amin Pak, amin. Bukan karena itu, tapi karena memang percaya. Iya kan? Benar itu. Amin. Nah, tapi kata amin ini di bagian akhir, itu digenapi. Ya, digenapi artinya. Jadi ketika kamu ngomong amin sekali, itu ngomong di awal dan di akhir, diropel jadi satu, benar itu, tergenapi di dalam saya. Wah, keren Bapak Ibu. Dan ini untuk janji Tuhan saja ya. Janji manusia, kita berharap janji manusia yang di dalam Tuhan. Karena kalau saya di dalam Tuhan, saya juga ikut ini Bapak Ibu. Saya nggak bisa ngomong main-main dengan janji Bapak Ibu. Janji itu utang. Janji itu akan ditagih Bapak Ibu. Pagi-pagi saya bangun, istri saya bilang, antar saya ke Indomaret. Loh ngapain isu-isu lu Indomaret? Meh tuku voucher. Wah, oh aku ngomudeng. Kemarin dia janji, yang bales jawaban kuisnya dia itu loh. Ya siapa ya yang menang ya? 2 orang. Ya, diingatkan ya, ditagih aja tuh janjinya. Tapi dia nggak melupakan janjinya. Walaupun mungkin ada yang mikir, ya janjinya tuh 2 minggu yang lalu. Minggu yang lalu dintani, oh gak teko nih gereja. Pak Yakub Bu Foni di Surabaya gitu, jenguk anaknya. Waduh, gak sido ki janjinya. Hari ini dia sudah bawa vouchernya. Ya, silakan. Istri saya tuh seperti guru sekolah minggu. Ya, kalau ngajar di kelas kan selalu bawa hadiah. Anak-anak senang hadiah. Ya, sampai hari ini juga kalau di tim blessing ya, itu juga gitu, suka kasih hadiah. Ya, di jemaat juga seperti itu juga ya. Bedean, quiz. Oke. Loh, sudah selesai?
Saya gak sadar kalau sudah selesai. Saya punya cerita dari Yohanes pasal 4, ayat 49 sampai 53. Bapak Ibu Saudara sekalian, satu kali ada seorang pegawai istana merengek kepada Yesus. Yesus, datanglah ke rumahku. Anakku hampir mati. Saudara, Yesus melihat dan berkata kepadanya, pergilah. Ya, kalau sudah bilang pergilah gitu Bapak Ibu, ini repot nih, orang bertanya-tanya. Ya, saya datang kok butuh bantuan kok diusir gitu kan. Tapi ada kalimat selanjutnya, pergilah, anakmu hidup. Wah, mendengar perkataan Yesus itu, dia bersukacita dan dia balik badan Bapak Ibu dan dia berjalan berlari ke rumah. Yesus yang diharapkan untuk datang ke rumahnya untuk doakan, numpangi tangan, bahkan mungkin menggoyangkan tangan-tangannya di atas kepalanya, ya. Ngasih minyak urapan kali atau mungkin apa. Itu tidak dilakukan. Yesus tetap di tempat dan dia berkata, pergilah, anakmu hidup. Wah, di rumah geger. Jam 1 siang itu kisahnya terjadi. Orang rumah berlari untuk ketemu dengan bapaknya ini. Pegawai istana, ketemu di jalan. Orang rumah berkata, anak itu sudah sembuh. Bapaknya tanya, jam berapa dia sembuh? Jam 1. Lalu dia ingat Yesus ngomong, anakmu hidup jam 1. Tepat jam 1. Saya memberitahu, ya dan amin itu adalah satu kesatuan. Gak bisa dipisah-pisah. Dan janji Tuhan itu adalah ya untuk selamanya karena Kristus. Untuk selamanya. Dan bahkan dia memberikan jaminan, kalau kamu masih gak percaya, tak kasih Roh Kudus, tinggal di dalam hatimu, supaya kamu percaya bahwa janjiku tidak pernah gagal, janjiku tidak pernah diingkari, janjiku selalu terlaksana, janjiku digenapkan di dalam hidupmu. Amin. Saudara, untuk setiap perkataan janji Tuhan, kita ngomong, amin. Benar dan tergenapi. Saudara, saya berdoa, ini betul-betul jadi rema. Kalau hari ini ada yang masih hidupnya dalam kesulitan, entah masalah apa saja, janji itu adalah pengharapan kita. Dan Yesus punya banyak janji. Firman Tuhan ada banyak janji. Dan di sanalah hati kita percaya. Dan itu sebabnya kita berkata amin. Tim musik bisa naik ke atas. Tuhan memberkati jemaat yang dikasih Tuhan. Kita mengambil waktu untuk saat teduh ya. Musik. Janjimu seperti fajar pagi hari. Itu refrennya aja. Sementara jemaat duduk, nikmatilah dia, Yesus. Karena Yesus adalah hidup kita. Yesus adalah masa depan kita. Percayalah kepada janji Tuhan. Dia setia. Dia tak pernah meninggalkan kamu sedetik pun. Ia sayang sama kamu. Ia menyertaimu. Ia mengangkatmu ke tempat yang lebih tinggi.
naik ke atas awan. Jika dari ketinggian engkau melihat ke bawah, engkau akan melihat masalahmu menjadi kecil. Pergumulanmu, persoalanmu menjadi kecil dan tiada artinya. Sebab Tuhan membawa engkau kepada ketinggian. Dan ketinggian itu adalah tempat di mana engkau percaya bersama dengan Dia. Engkau menikmati segala yang baik yang Tuhan sediakan. Bapa, aku berdoa untuk jemaat JKI Puri Marina. Untuk semua orang yang mendengar kebenaran firman ini. Beri iman sebiji sesawi saja. Supaya oleh iman itu gunung-gunung yang menghalangi pandangan, yang menghalangi pikiran, yang menghalangi kegerakan hidup dicampakkan ke dalam laut. Dan oleh karena iman anak Allah yang hidup Yesus Kristus, kami semua tidak tinggal di dalam masalah-masalah kami. Sebaliknya kami mengatasi masalah-masalah itu. Haleluya Yesus. Tuhan bekerja membuat firman yang didengar ini menjadi rema yang diingat sepanjang hari-hari yang kami lewati. Haleluya Yesus. Tuhan bergeraklah. Tuhan beracara. Yesus. Jemaat, saya jemput untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita angkat tangan kita. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sekali lagi katakan, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sekali lagi katakan, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji Tuhan, ya dan amin. Di dalam Yesus tidak ada kata tidak. Di dalam Yesus hanya ada kata ya bagi setiap saudara yang sudah datang kepada Yesus. Kamu tidak akan pernah ditolak. Kamu diterima dan dikasihinya. Kamu diangkat dan dimuliakannya. Sebab engkau berharga di matanya. Itu sebabnya saudaraku, pulanglah dengan tegap, dengan penuh pengharapan. Tataplah masa depanmu, sebab masa depanmu ada. Pengharapanmu tidak pernah mengecewakanmu. Yesus adalah pokok pengharapan kita sampai selama-lamanya. Terimalah berkat-Mu, kasih karunia dan anugerah dari Bapa terus menerus ditegakkan dalam kehidupanmu.
Engkau tidak akan pernah digoncangkan oleh apapun juga di dalam dunia ini. Engkau akan berjalan bersama dengan Yesus Kristus. Kebaikan dan kemurahannya mengalir, mengikuti kemanapun engkau pergi. Kuasa dan urapan Roh Kudus mengalir di dalam hidupmu. Kau naik tidak pernah turun. Kau diberkati dan terus menerus diberkati. Dan oleh hidupmu semua orang di sekelilingmu menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan semua kita yang menerimanya percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati.